Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di gereja ini, kembali bertemu tetap tatap muka dengan jemaat. Beberapa bulan yang lalu kita ibadah di rumah, tapi pada hari ini Tuhan mengizinkan kita semua untuk beribadah di gereja ini. Ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi anugerah Tuhan yang diberi kepada kita semua. Terima kasih Tuhan, mari kita mengambil saat teduh kepada Tuhan. Kami bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Dalam kerinduan kami bersama-sama, kami boleh mewujudkan keinginan itu untuk datang beribadah di tempat ini. Karena kami menyadari betapa pentingnya kami membangun hubungan dari waktu ke waktu sesuai dengan jadwal yang ada, beribadah bersama-sama dalam membangun hubungan kami dengan Tuhan dan membangun hubungan kami dengan sesama saudara seiman kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah setiap kami sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami. Urapi hamba, urapi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Pasalnya yang pertama sampai Ayub pasalnya yang kedua. Nah, saya mengajak kepada kita sidang jemaat untuk hanya melihat
di ayatnya yang ke-22 dari pasal 1. Kita baca bersama-sama, nanti sidang jemaat bisa membacanya di rumah. Kita baca bersama-sama di ayat yang ke-22 dari Ayub pasal 1. 1, 2, iya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya ulang, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah catatan yang luar biasa yang memberi penekanan betapa Ayub orang yang hebat. Dia tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut dalam kehidupannya. Betapa hebatnya Ayub ini yang hari ini kita mau pelajari, supaya kita juga memiliki seperti bagaimana Ayub hidup. Ya, sidang jemaat, makanya hari ini saya memberi tema Ayub. Ayub yang hebat ini kita pelajari bersama-sama supaya kita juga sama hebatnya dengan Ayub. Karena dalam kehidupan ini ada suka, ada duka. Ada kesenangan, ada rasa ketidaksenangan yang diperhadapkan di dalam kehidupan. Bagaimana dalam keadaan senang maupun dalam keadaan tidak senang, sidang jemaat dan saya tetap hidup memuliakan Tuhan. Amin. Yang pertama, kita mau melihat di sini betapa Ayub ini memiliki hubungan atau relasi yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Itu Bapak Ibu dapat lihat di ayat 1 dan ayatnya yang kelima di pasal 1. Ayub memiliki relasi yang baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dengan Tuhan itu dikatakan di ayatnya yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah. Demikian juga dinyatakan di ayat yang kelima. Saleh, jujur, takut akan Allah. Ini kalau bukan relasinya baik dengan Tuhan, gak mungkin dicatat oleh Alkitab seperti ini. Hebat. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi juga dia memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Dikatakan dan menjauhi kejahatan. Ini bersangkut paut dengan kehidupan nyata, relasi dengan sesama. Dia orangnya hebat karena relasinya hebat juga. Ada orang relasinya hebat dengan Tuhan, taat kepada Tuhan, tapi relasinya buruk dengan sesama. Ada yang demikian. Saya ulang, ada relasinya atau hubungannya baik dengan Tuhan, tetapi buruk dengan sesama. Bahkan dengan keagamaannya, dengan kepercayaannya, dia melakukan kejahatan terhadap sesama. Itu dapat kita jumpai dalam kehidupan ya di dunia ini. Tetapi Ayub tidak demikian. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dia juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Amin. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sidang jemaat? Saya berharap kita sama seperti Ayub. Hubungan kita baik dengan Tuhan, hubungan kita baik juga dengan sesama. Jangan jahat dengan sesama. Nah yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ketiga, dia memiliki ekonominya yang baik. Hubungan yang baik dengan sesama, hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi juga dia memiliki ekonomi yang baik itu. Di zamannya Ayub dicatat sebagai orang yang kaya raya. Kalau untuk saat ini sebutannya konglomerat ya, betul ya. Orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa.
Dan Alkitab juga mencatat rupanya kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Ayub ini oleh karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Ada orang yang mati-matian berusaha dengan berbagai macam cara, tidak juga kaya. Ya, ada orang yang bekerja mati-matian, ya, dan menghalalkan segala cara. Ada. Dia bisa menjadi orang kaya, bisa menjadi konglomerat, tapi kehidupannya bikin banyak orang menderita, membuat orang banyak sengsara dengan dia meraih kekayaannya. Dan biasanya orang yang demikian tidak akan mungkin sanggup dan tidak akan mungkin bisa menikmati kekayaan yang dia dapatkan. Tapi kalau kita melihat kepada Ayub, dia memiliki kekayaan dan dia menikmati kekayaannya itu. Amin. Dia memperoleh kekayaannya tanpa merugikan orang lain. Dia memperoleh kekayaannya dengan tidak melakukan kejahatan. Hebat. Ayub menjadi orang yang kaya, ya, ekonominya baik. Dia bisa nikmati dan orang lain tidak dikorbankan di dalam dia meraih kekayaannya. Memiliki relasi yang baik. Ayub juga memiliki ekonomi yang baik. Nah, yang ketiga, sidang jemaat, di ayatnya yang keempat sampai ayat yang kelima, Ayub juga memiliki keluarga yang baik. Anak-anaknya akur. Anak-anaknya mentatinya. Ini luar biasa. Ya. Keluarganya baik. Saya ulang, anak-anaknya akur. Berapa orang anak-anaknya? Ada 10 orang itu, ya. 7 laki-laki, 3 perempuan. Kenapa dikatakan akur? Karena mereka saling mengundang. Mereka berkumpul, mengadakan pesta. Ya, mereka bersama-sama menikmati kehidupan yang memang harus dinikmati. Kalau keluarga Ayub ini bukan keluarga yang akur, sidang jemaat, saya meyakini tidak akan mungkin ada kebersamaan di antara anak-anaknya. Tidak akan mungkin. Kita juga melihat, kita juga mendengar banyak orang, jangankan keluarganya banyak, bersaudaranya banyak, 1-2, maksud saya 2-3 orang saja udah mulai berantem, berkelahi, ribut satu terhadap yang lain, apalagi menyangkut harta benda, berebut, saling menguasai, bahkan tidak sedikit saling mengadu, ya, ke pengadilan. Padahal jumlahnya tidak banyak. Tapi ini 10 orang akur. Hebat. Ayub ini seorang bapak yang hebat. Ya. Di mana dia bisa menasehati, mengingatkan, bahkan sampai kerohanian anak-anaknya pun tetap diperhatikannya. Bagaimana dengan kita? Saya berharap sidang jemaat ke depan keluarga kita juga, terutama anak-anak kita, tetap akur. Amin. Tetap baik. Amin. Saling peduli antar saudara. Kata orang berkata demikian, kalau orang tuanya masih ada, akurnya juga ada. Kalau orang tua sudah tidak ada, akurnya juga sudah tidak ada. Tapi saya berharap kita sekalian, anak-anak kita, keturunan kita, satu terhadap yang lain, tetap akur. Amin. Anak-anak Ayub ini adalah orang-orang yang akur satu terhadap yang lain. Yang kedua, anak-anaknya mentatinya. Ayub minta mereka datang untuk didoakan. Gak ada yang membantah, gak ada yang berkelit, gak ada yang tidak menghendaki. Semua menghendaki. Ini menunjukkan anak-anak Ayub
adalah anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh sama orang tua. Hebat Ayub dalam mendidik anak-anaknya. Sehingga kita belajar hari ini, Ayub memiliki keluarga yang baik, khususnya anak-anaknya. Yang pertama tadi, Ayub memiliki relasi yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Ayub memiliki ekonomi yang baik. Ya. Kekayaannya luar biasa. Ayub juga memiliki keluarga yang baik. Yaitu di mana anak-anaknya akur dan anak-anaknya taat kepadanya. Nah, yang berikut terakhir, Ayub memiliki sikap yang baik dalam menyikapi penderitaan. Saya ulang, Ayub memiliki sikap yang baik dalam menyikapi penderitaan. Ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22 dari Ayub pasal 1. Perhatikan sidang jemaat, tadi saya sudah katakan, hidup ini di satu sisi baik, dalam kondisi-kondisi yang baik, ya, semuanya sehat, semuanya lancar. Tetapi di sisi yang lain, kita siapapun, cepat atau lambat diperhadapkan dengan sisi yang kurang baik. Sisi yang kurang baik bisa jadi ekonomi, bisa jadi kesehatan, bisa jadi kehilangan orang yang kita kasih. Pada saat sisi yang kurang baik, dalam sisi penuh dengan penderitaan, banyak orang yang berdosa kepada Tuhan. Banyak orang yang salah paham dengan Tuhan, menuduh Tuhan yang macam-macam atas kehidupannya. Saya kurang tahu Bapak Ibu, dengan perjalanan kehidupan kita, apakah kita sama seperti Ayub ini, yang memiliki sikap yang baik dalam menyikapi penderitaan? Kalau semuanya berjalan baik, semuanya lancar, Bapak Ibu, banyak orang, waduh, tetap semangat datang kepada Tuhan. Amin. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ada selalu ucapan haleluya, puji Tuhan. Begitu. Kalau semuanya lancar dan baik-baik. Tapi saat situasi tidak baik, banyak orang yang jatuh di dalam dosa. Tetapi Ayub tidak demikian, sidang jemaat. Makanya kita mau belajar bagaimana Ayub ini begitu hebatnya, ya, di dalam menghadapi penderitaan itu. Coba Bapak Ibu kita lihat misalnya di ayat 14 sampai 17. Dalam waktu seketika hartanya habis. Bangkrut. Orang dari level atas ke level bawah itu tidak mudah menjalani kehidupan. Ya. Dalam hitungan menit selesai. Padahal orang mengumpulkan harta biasanya bertahun-tahun, puluhan tahun. Bahkan ada yang mendapatkan harta dari orang tuanya, ya, sebagai harta warisan. Tapi harta itu dalam seketika juga bisa hilang, bisa lenyap. Ayub tidak menaruh hidupnya kepada harta. Sekalipun hartanya habis, dia tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Dia tidak berdosa kepada Tuhan. Dia tidak salah paham kepada Tuhan.
Kita perhatikan lagi, anaknya habis. Yang 10 orang itu meninggal semua dalam waktu yang bersamaan. Kalau ada 10, 8 misalnya meninggal, masih ada 2. Kalau 10, 5 meninggal, masih ada 5. Kalau 10, 7 yang meninggal, masih ada 3. Tapi ini semuanya, coba Bapak Ibu, seperti apa goncangan itu? Di sini ada majelis kita, Ibu Yekti, pernah mengalami anak satu-satunya dipanggil Tuhan. Itu bukan hal yang mudah, sidang jemaat. Bukan hal yang gampang. Goncangan itu luar biasa. Anak satu-satunya waktu itu. Tapi dalam perjalanan hidup, Bu Yekti, suami, tetap bertahan di dalam Tuhan. Dan Tuhan pulihkan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Saat kita kehilangan harta kita, misalnya saat kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bagaimana pada saat sama seperti Ayub, kesehatan kita terganggu. Ayat yang ke-7 itu. Ayub berpenyakitan. Tiba-tiba tubuhnya, kondisinya yang sehat menjadi tidak sehat. Sampai-sampai temannya atau sahabatnya yang berkunjung menemui Ayub, mereka bertiga tidak lagi dapat mengenali wajah Ayub. Karena katanya Alkitab mencatat seluruh tubuhnya itu gatal, penuh dengan borok. Jadi bukan hanya dari leher ke bawah, tapi semua, termasuk wajahnya. Waduh, double ini. Ya. Anak hilang, harta habis, kesehatan terganggu. Salah satu dari 3 itu saja, banyak orang tergoncang, sidang jemaat. Apalagi untuk yang ketiga-tiganya. Saya berharap, saya berdoa, saya dan Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi, di balik kesenangan kita, di balik kebahagiaan kita, dalam waktu seketika hilang, saya tetap berharap, saya berdoa sekali lagi, Bapak Ibu dan saya tetap memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Tetap memuliakan Tuhan. Ya. Kita lihat selain kesehatannya terganggu, istrinya destruktif, saya mau katakan begitu. Provokatif. Provokatifnya menghancurkan. Yaitu ayat yang ke-9 itu. Dari ayat pasal yang kedua. Coba perhatikan itu. Ayub memiliki istri yang destruktif. Imannya nggak kuat, sidang jemaat. Dia lihat kehidupan Ayub. Harta habis, ya, anak meninggal semua, tubuh borokan, apalagi yang diharapkan. Istri Ayub berpikir secara logika manusia. Katanya percaya kepada Tuhan. Katanya hidup saleh. Katanya memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Toh kehidupan yang kurang baik harus dialami, harus diterima. Gak masuk di akal. Kira-kira begitulah. Sampai istrinya Ayub berkata, udah, kutuki saja, musuhi saja Tuhan yang dipercaya itu. Tapi luar biasa,
Ayub berkata, kita jangan hanya menerima yang baik saja, kita juga harus menerima yang kurang baik. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan semuanya pelangi dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan semuanya seperti di jalan tol. Ingat itu sidang jemaat. Tuhan tidak pernah berjanji semuanya mulus, semuanya baik, semuanya lancar. Justru Bapak Ibu dan saya seringkali diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak mulus, yang tidak lancar, penuh dengan kerikil dan bahkan batu, begitu ya. Penuh dengan gelombang, penuh dengan badai. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau seperti Ayub. Dalam suka duka, Tuhan tetap dimuliakan. Amin. Jadi Ayub memiliki relasi yang baik, memiliki ekonomi yang baik, memiliki keluarga yang baik, memiliki sikap yang baik dalam menyikapi keadaan-keadaan yang kurang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. dijaga, dilindungi oleh Tuhan dari sakit penyakit yang mewabah saat ini, COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bebaskan kami dari itu semua. Dengan tetap kami menjaga protokol yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Juga berkati Pak Matius dan Ibu Sani yang juga ada dalam kelemahan tubuh. Dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Usaha pekerjaan kami dibukakan jalan dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan masa depan kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Deborah, kuatkan teguhkan iman percayanya untuk tidak goyah di dalam nama Tuhan Yesus, untuk hati suaminya, untuk boleh mengingat Ibu Deborah, untuk boleh mengingat kedua anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, suami Ibu Deborah, mulai hari ini lebih lagi kami bersama-sama meminta belas kasihan Tuhan, jamah dan ketuk hatinya, supaya boleh kembali kepada istri dan anaknya. Terima kasih Ibu Deborah, beri kesehatan kekuatan. Bela dia di dalam menghadapi berbagai tantangan yang dia harus hadapi. Oh Tuhan, tolong dia hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya dan bahkan keluarga yang belum percaya, supaya dia tetap melihat, memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau minggu ini kami semua boleh beribadah yang ada di ruangan ini. Dalam minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya, dengan kondisi yang sehat, yang kuat, yang Tuhan karuniakan kepada kami tetap beribadah kepada Tuhan. Kita kembali ke rumah masing-masing, sertai kami dalam perjalanan pulang sepanjang minggu yang akan kami jalani ke depan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni
umat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkan hati dan pikiran dan timah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya.